مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nas'allaha yamunna alaina bil ilmin nafi wal amali salih wa yaftah lana futuhal arifin wa yufaqihana fid din wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang berkaitan dengan salat atau mensalati jenazah. As-salatu 'alal jenazah. Kan lalu sudah tata cara memandikan, kemudian sudah juga kita mengkaji berkaitan dengan cara-cara mengkafani jenazah. Insyaallah sekarang bagaimana cara salat jenazah. Jadi setelah dikafani, jadi awalnya dimandikan, setelah dimandikan dikafani, setelah dikafani baru disalatkan. Nah, baru disalatkan. Nah, sekarang kita lihat di kitabnya, di sini ada rukun salat jenazah. Rukun salat jenazah. Rukun salat jenazah. Arkanu salatil janazati sab'atun. Jadi ada 7. Nanti antum aja yang nulis. Nanti aja. Kita di sini. Arkanu salatil janazati sab'atun. Rukun-rukun salat jenazah ada 7. Artinya apa? Kalau salah satu rukun daripada salat jenazah ini tidak tercapai, tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan salat jenazahnya tidak sah. Yang disunahkan dalam salat jenazah yaitu sebenarnya tidak diulang. Tidak ada pengulangan ketika salat jenazah sebenarnya. Lebih baiknya. Jadi sholat jenazah itu kalau bisa satu kali saja. Satu kali saja. Jadi misalnya di masjid, kemudian disolatkan, setelah disolatkan langsung dikuburkan, diantar ke kuburan. Kenapa ya? Itu supaya lebih cepat. Lebih cepat untuk dimakamkan. Ya, kalau misalnya disolatkannya di rumah, itu bisa beberapa kali sholatnya, ya bisa sampai 5 kali, 6 kali, bahkan sampai 10 kali. Kenapa? Karena tempatnya kecil. Jadi lebih baiknya sebenarnya kalau sholat jenazah itu ya kita berkumpul di satu tempat yang agak luas di masjid. Ya kemudian setelah selesai semua sholat jenazah baru diantarkan ke kuburan. Karena sunnahnya yaitu bagaimana kita diperintahkan untuk menyegerakan. Kenapa? Kalau dia orang baik, supaya dia cepat untuk berjumpa dengan kebaikannya atau ganjaran pahalanya. Kalau dia orang jahat, supaya kita cepat berlepas diri darinya. Jadi mau dia orang baik atau orang yang kurang baik, maka tetap saja dianjurkan untuk menyegerakan pengurusan jenazah. Nah, tetapi yang kita lihat yang ada di masyarakat, ya biasanya diulang-ulang, akhirnya apa? Agak lambat. Karena apa? Sholatnya berkali-kali. Nah. Ya, tapi maksudnya ini bukan haram, bukan juga melanggar, tapi maksudnya ini kita berbicara tentang yang lebih utama. Maksud saya ya tidak usah diingkari sampai marah-marah. Kalau misalnya diulang-ulang tidak usah marah-marah. Tapi maksud saya kalau kita bisa ya melakukan yang afdal, ya kita lakukan yang lebih afdal. Nah, di sini ada 7 rukun salat jenazah. Yang pertama adalah al-awwalu niyah, an-niyatu. Jadi harus berniat. Nah. Di sini katakan di antara niatnya nawaitu salata ala hada al-mayyit, itu sudah cukup. Atau saya niat sholat untuk jenazah ini, itu sudah cukup. Dengan berbahasa Indonesia juga bisa, tapi dalam hati, di dalam hati. Nah, kemudian di sini
bisa ditambahkan fardu. Saya berniat sholat, kalau bahasa Arabnya nawaitu sholata ala hadal mayyit fardon gitu. Nawaitu as-sholata ala hadal mayyit fardon. Nah, jadi harus ada fardunya. Kenapa? Karena sholat jenazah ini hukumnya fardu. Fardu apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, kemudian yang kedua asani arba'u takbirat. Jadi kalau sholat harus empat kali takbir. 4 kali takbir. Berarti kalau ada orang sholat jenazah takbirnya cuma 3 kali, berarti sholat jenazahnya tidak sah. Karena rukunnya harus 4 kali takbir. Kalau ada orang yang sholat jenazah 5 kali takbir, bagaimana hukumnya? Sah atau tidak? Kalau tadi kan 3 tidak sah, kenapa kurang? Ini lebih. 5 kali takbir, sah atau tidak? Sah. 5 kali takbir, kira-kira sah atau tidak? Sah. Tergantung apa nih? Sah, tapi tidak afdol. Sah. Karena Nabi pernah sholat jenazah 5 kali takbir. Tapi pada umumnya 4. Tapi ada riwayat yang mengatakan ya, pernah sholat 5 kali takbir. Jadi yang sholat 5 kali takbir pun ya sah. Tetapi yang disunnahkan 4 kali. Jumhur ulama karena riwayat yang lebih banyak adalah 4 kali takbir. Tapi kalau lebih, tidak usah ngamuk di belakang. Kenapa lebih? Tidak apa-apa. 5 kali tidak membatalkan sholat jenazah. Nah, sekarang misalnya nih, kalau ada imamnya 5 kali takbir, kita sebagai makmum bagaimana? Bisa milih, bisa ikut takbir kelima, bisa tidak ikut takbir. Jadi kita tetap 4, tapi nanti salamnya sama imam. Jadi ketika dia takbir kelima, kita tidak usah takbir. Kita tidak usah takbir, ketika dia salam baru kita salam. Tapi kalau makmumnya juga ikut takbir, akhirnya takbirnya menjadi 5 kali, ini juga sah. Jadi makmumnya tidak usah bingung kalau ada imam yang bertakbir 5 kali, bisa diikuti dan bisa juga tidak diikuti. Dalam artian tidak diikuti, kita tidak usah bertakbir, tapi kita nanti salam bersama imam. Nah, atau bisa juga pilihan ketiga, kita mufaroqah. Apa itu mufaroqah? Kita salam duluan. Jadi kita sudah selesai bacaan di takbir keempat, baca doanya, dia masih takbir kelima, kita salam karena kita sudah selesai. Tapi dengan niat keluar dari jamaah, itu namanya mufaroqah. Jadi tadi kalau misalnya ada imam takbirnya 5 kali, nah, sikap kita sebagai makmum ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, kita tetap ikut takbir, berarti kita juga 5 kali takbir, ini sah. Kemudian yang kedua, bisa tidak ikut bertakbir, berarti kita 4, imam 5. Kalau tadi kan 5, imam 5, kita 5, itu sah. Atau 5, imam 5, kita 4, tapi salamnya bersamaan, artinya kita masih ngikut imam, tidak keluar dari jamaah. Pilihan terakhir bisa juga imamnya 5, kita 4, kemudian kita salam duluan, tidak mengapa, tapi dengan catatan diniatkan untuk keluar dari jamaah. Kenapa? Karena kalau kita masih tidak keluar dari jamaah, kita tidak boleh mendahului imam. Tapi kalau kita sudah keluar dari jamaah, kita sudah berniat memutus jamaah, saya tidak mau ikut dia lagi, saya maunya salam sekarang, itu juga bisa seperti itu. Jadi ada 3 pilihan. Nah, sekarang yang keberapa ini? Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Berarti sholat jenazah karena hukumnya fardu, maka wajib berdiri. Kalau sholat sunnah tidak wajib berdiri. Semua sholat sunnah boleh duduk. Sholat duha, sholat witir,
sholat apa? 2 rakaat setelah maghrib, ya 2 rakaat setelah zuhur, atau ba'diyah, qobliyah, semuanya bisa. Sholat tarawih, qiyamul lail, apalagi semua sholat sunnah boleh dalam kondisi duduk, meskipun lebih afdol berdiri. Tapi kalau berbicara boleh, berarti tidak batal, boleh, meskipun dia bisa berdiri. Jadi orang bisa berdiri, tapi dia sholat duhanya duduk, itu sah. Jadi semua sholat sunnah boleh sholat duduk. Tapi kalau sholat fardu, tidak boleh sholat duduk, wajib berdiri bagi yang mampu. Kapan dia bisa duduk? Ketika tidak mampu berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, dia bisa berdiri tapi sah ketika dia sholat dalam keadaan duduk. Nah, karena sholat jenazah ini fardu, maka dia juga wajib berdiri. Nah, wajib berdiri bagi yang mampu tentunya. Nah, seperti sholat 5 waktu. Kemudian selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini juga wajib. Jadi sholat jenazah membaca surat Al-Fatihah itu wajib. Nah, membaca qiraatul Fatihah. Nah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dianjurkan, sunnah, wajib atau bagaimana? Sunnah. A'udzubillah. Sebelum Al-Fatihah kan biasanya kita baca a'udzubillah. Itu bagaimana kalau dalam sholat jenazah? Sunnah. Disunnahkan. Tapi tidak rukun. Artinya kalau ada orang yang tidak baca ta'awuz, ya tetap sah. Tapi lebih afdal baca a'udzu. Jadi a'udzu dulu, baru Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah. Doa iftitah sebelum Al-Fatihah disunnahkan atau tidak? Kalau sholat fardu kan kita disunnahkan membaca Allahumma ba'id atau Allahu Akbar kabira, doa iftitah. Itu kalau sholat yang lain. Nah, sekarang pertanyaan, kalau sholat jenazah disunnahkan atau tidak? Kita baca Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id sebelum Al-Fatihah. Jadi kan takbir pertama Allahu Akbar, ya kan? Nah, ini kita baca doa iftitah atau langsung a'udzu? Tadi kan a'udzu disunnahkan. Langsung. Kenapa? Biar cepat. Ya benar, biar cepat. Karena ya sunnah daripada pengurusan jenazah itu diusahakan secepat mungkin. Makanya ya doa iftitah tidak dianjurkan, tidak disunnahkan dibaca ketika sholat jenazah. Jadi yang disunnahkan cuma apa tadi? A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Itu yang disunnahkan. Yang wajibnya bismillah sampai waladhdallin, Al-Fatihahnya. Nah, baca surat setelah Al-Fatihah. Nah, itu gimana? Kalau sholat biasa kan baca surat waladhdallin amin, qul huwallahu ahad. Nah, sekarang sholat jenazah baca surat atau tidak? Ya. Disunnahkan atau tidak? Tidak disunnahkan. Sama seperti Allahumma ba'id. Jadi doa iftitah baca surat tidak disunnahkan dalam sholat jenazah. Tapi a'udzubillah, ta'awudz, isti'adzah disunnahkan. Yang rukunnya Al-Fatihah. Nah. Kemudian kapan kita membaca Al-Fatihah? Nah, ini pertanyaannya. Kapan kita membaca Al-Fatihah? Jawabannya gimana? Setelah takbir yang keempat. Gimana? Takbir yang keempat, yang terakhir. Biasanya sholat jenazah gimana? Biasanya kalau sholat jenazah baca apa? Berapa kali takbir? 4 kali kan? 4 kali. Ah, biasanya baca Al-Fatihah setelah takbir berapa? Pertama. Jadi Allahu Akbar kemudian baca Al-Fatihah gitu. Kalau saya baca setelah takbir kedua sah atau tidak? Sah. Kira-kira. Sah. Jadi setelah takbir pertama saya tidak baca apa-apa. Baca Al-Fatihahnya di takbir kedua. Sah. Atau di takbir ketiga. Atau 4. Atau setelah takbir kelima tadi. Kan ada 5 takbir tadi. Sah. Pilih mana suka. Kita bebas. Mau setelah takbir pertama dan itu yang kebanyakan. Ya.
yang lebih afdol. Tapi kalau ada yang membaca di takbir kedua, setelah takbir kedua itu juga sah. Anggaplah di takbir pertama dia tidak sempat baca atau lupa, menghayal, ya bisa dibaca di takbir kedua, menghayalkan, oh masya Allah ini jenazahnya jenazah yang soleh misalnya, ya kan? Kemudian dia tidak sempat baca Al-Fatihah, ingatnya ketika takbir kedua, dibacanya setelah takbir kedua itu. Nah ini dipahami. Jadi Al-Fatihah bisa dibaca ya setelah takbir pertama, setelah takbir kedua, setelah takbir ketiga, setelah takbir keempat. Kita milih. Yang kelima, membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah takbir yang kedua. Membaca sholawat setelah takbir yang kedua. Di sini harus takbir yang kedua karena ditambahkan ini setelah takbir yang kedua. Berarti tidak boleh baca sholawat setelah takbir pertama, 3, 4, tidak boleh. Jadi sholawatnya harus setelah takbir kedua. Berbeda dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah tadi ini mana tadi? Membaca surat Al-Fatihah di sini tidak dikatakan setelah takbir pertama. Ya kan? Membaca surat Al-Fatihah ini bebas memilih. Bisa 1, 2, 3, 4 bebas. Tapi kalau sholawat harus setelah takbir kedua. Jadi nanti anggaplah saya mau baca Al-Fatihahnya di takbir kedua. Di takbir kedua kan ada sholawat, ya kan? Wajib baca sholawat setelah takbir kedua. Tapi saya mau baca Al-Fatihah setelah takbir kedua, berarti digabung. Setelah takbir kedua saya baca Al-Fatihah, kemudian saya baca sholawat, gabung. Yang mana duluan, Al-Fatihahnya atau sholawatnya? Lebih bagusnya Al-Fatihahnya dulu. Dibalik masih sah. Yang penting setelah takbir kedua. Nah, berarti kalau saya milih takbir kedua berarti ada 2 bacaan, Al-Fatihah dan sholawat. Nah, tapi kalau mau satu-satu mending di takbir pertama. Dan biasanya kebanyakan orang baca Al-Fatihahnya setelah takbir pertama. Tapi ini kita berbicara sah. Kalau ada orang yang baca Al-Fatihah selain daripada takbir pertama juga sah. Tapi kalau ada orang baca sholawat kepada Nabi selain di takbir yang kedua sah atau tidak? Nih, baca sholawat selain setelah takbir kedua sah atau tidak? Tidak sah, karena wajib setelah takbir kedua. Nah, apa itu sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimalnya. Jadi takbir pertama, anggaplah saya mau baca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Jadi caranya Allahu Akbar, ya kan? Ini 1 kali takbir, tentunya dibareng dengan niat tadi. Dengan niat sholat jenazah. Kemudian saya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian saya baca Al-Fatihah sampai waladhdallin. Nah, setelah itu saya takbir lagi yang kedua, Allahu Akbar. Setelah takbir kedua saya baca Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimalnya. Sudah sah. Tapi kalau mau yang lebih panjang bisa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu lengkapnya namanya. Itu sempurnanya. Tapi minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Kemudian setelah ini yang as-sadis, yang ke-6, ad-du'a ulil mayyiti ba'da salisa. Doa untuk mayit jenazah sesudah takbir yang ketiga. Nah, ini juga wajib sesudah takbir ketiga. Wajib sesudah takbir ketiga. Artinya tidak boleh berdoa di takbir pertama ataupun takbir kedua. Dia harus di takbir ketiga. Jadi sholawat harus takbir kedua, doanya harus takbir ketiga. Apa doanya? Minimalnya Allahumma gfir lahu, minimalnya itu sudah cukup untuk menjadikan sholat jenazah kita sah. Allahumma gfir lahu, sudah cukup. Tapi mau yang lebih afdal, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mau tambah lagi, wa akrim nuzulahu wa wasi', ila akhirih.
Tapi kalau paling tidak Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, paling tidak sampai situ. Minimalnya lagi Allahumma gfir lahu sudah cukup. Bagi orang yang tidak hafal tadi Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya minimalnya Allahumma gfir lahu, itu sudah doa. Itu sudah doa bagi jenazah di takbir yang ketiga. Sekarang kita misalnya mau sholat yang wajib-wajibnya saja, yang rukunnya saja, kemudian ditutup dengan salam. Ditutup dengan salam. Nah, coba kita sholat tapi yang wajibnya saja. Berarti Allahu Akbar, angkat tangan ini tidak wajib ini sebenarnya. Yang wajib itu ucapannya. Nah, tapi tidak apa-apa, ini untuk memudahkan. Allahu Akbar ketika takbir pertama disertai dengan niat. Niat apa? Niat sholat jenazah. Itu yang pertama. Kemudian setelah takbir pertama kita baca Bismillah langsung, karena a'udzu sunnah, ya kan? A'udzu sunnah, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Sudah itu waladhdallin langsung Allahu Akbar. Kemudian baca Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu. Sudah berapa takbir? 3. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Sudah, Assalamualaikum. Sunnahnya warahmatullah. Assalamualaikum sudah selesai. Jadi setelah takbir keempat itu ada doa sebenarnya, tapi tidak rukun. Kan biasanya kan kita doanya dua, setelah takbir ketiga, setelah takbir keempat. Yang rukun itu yang setelah takbir ketiga, yang rukun. Adapun doa yang biasa kita baca setelah takbir keempat itu tidak rukun, tidak ada di sini. Itu sunnah masuknya. Sunnah. Berarti kalau ada orang sholat jenazah setelah takbir keempat tidak baca apa-apa, sah atau tidak? Sah. Kenapa? Ya karena doa setelah takbir keempat tidak rukun. Yang rukun itu doa setelah takbir ketiga. Berarti bacaannya tadi berapa saja itu bacaannya? Takbir, ya kan? Takbir, kemudian Al-Fatihah, kemudian salawat Allahumma sholli ala Muhammad minimalnya, kemudian doa minimalnya, sama satu lagi enggak, yang rukun salam. Ya, kalau enggak salam bahaya. Assalamualaikum itu yang wajibnya. Sunnahnya ditambah warahmatullah. Sudah bisa ini sholat jenazah. Tapi yang sempurnanya ditambah tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya kan? Kemudian salawatnya mungkin yang lebih panjang sedikit. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, yang lebih panjang. Tergantung imamnya nanti cepat atau lambat. Kita menyesuaikan aja. Kalau makmum itu menyesuaikan imam, dia cepat atau lambat. Kalau lambat berarti bacaannya lebih panjang. Nah, kemudian setelah itu Allahumma gfir lahu sudah sah, sunnahnya ditambah warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, setelah itu takbir lagi, ya kan? Takbir lagi yang keempat. Kemudian baca apa? Salam. Tadi sebenarnya afwan sebelum itu, setelah takbir ketiga tadi doanya rukun atau tidak? Rukun. Minimalnya Allahumma itu seperti itu. Atau bisa juga Allahummarhamhu. Itu toh Allahummarhamhu. Tidak harus Allahumma gfir lahu, tapi boleh Allahummarhamhu. Jadi kita bisa milih Allahumma gfir lahu, itu sudah cukup. Atau kalau mau yang lain Allahummarhamhu. Lebih bagusnya dua-duanya. Bahkan lebih tadi. Allahumma gfir lahu warhamhu digabung, wa'afihi wa'fu anhu. Lebih bagusnya lagi ditambah. Apa itu? Wa akrim, wa wasi' mudkhalahu wa aksilhu bil ma'i tsalji wa nakkihi minal khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minat wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Jadi diganti wa zaujan khairan min zaujihi. Nah, diganti pasangannya gitu. Gantilah
pasangan yang lebih baik katanya. Wa zaujan khairam min zaujihi wa adkhilhul jannah. Kemudian masukkanlah dia ke surga. Wa aidhu min adzabil qabri. Kemudian lindungi dia dari azab kubur. Nah, wa fitnatihi, dan fitnah kubur. Wa adzabin nar, dan lindungi dia dari azab api neraka. Nah, tetapi kalau hafal doa ini, di situ nanti ada wa abdilhu zaujan khairam min zaujihi. Kemudian kita janggal, berarti nanti dia nikah lagi di sana. Ya kan? Karena dia meninggal misalnya, ya kan? Dia meninggal, kemudian kita doakan gantilah ya pasangan yang lebih, berikanlah pasangan yang lebih baik gitu. Nah, di sini dijelaskan oleh sebagian para ulama. Yang dimaksud di sini mengganti di sini ibdalul awsaf lazawat. Jadi tetap istrinya yang nanti di dunia itu, tetapi nanti lebih baik lagi. Gitu, ibaratnya gitu. Jadi bidadari lah ibaratnya. Enggak bawel ini. Ya enggak bawel lagi. Tidak bawel. Jadi yang diganti itu sifatnya, akhlaknya yang diganti. Ya, bukan zatnya, bukan orangnya yang diganti. Kata sebagian para ulama. Di sini dikatakan wa zahiru anna, ini dikatakan oleh Ibnu Hajar. Karena dulu saya juga agak janggal waktu baca. Berarti nanti nikahnya sama yang baru lagi gitu. Karena kan doanya wa zaujan khairam min zaujihi. Gantilah dengan pasangan yang lebih baik, ya kan? Oh, ternyata di sini ada penjelasannya siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar qala wa zahiru anna al-murad bil ibdal fil ahli waz zauja ibdalul awsafi lazawat. Yang diganti itu sifat-sifatnya. Nanti jadi yang dulunya mungkin cemberut jadi senyum terus gitu. Yang dulunya bermuka masam sekarang nanti perhatian gitu. Jadi lebih baik lagi. Tapi bukan ganti orang, ganti orang. Nah. Kemudian setelah salam yang keempat, biasanya kita apa? Oh, tapi kalau bayi atau salam yang keempat, apa doanya salam yang keempat? Siapa yang hafal? Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu. Tapi doa ini hukumnya apa tadi? Rukun atau sunnah? Sunnah. Artinya kalau tidak dibaca pun sudah. Tapi lebih baik dibaca. Allahumma la taftinna ba'dahu. Janganlah kita yang ditinggal ini mendapatkan fitnah. Fitnah setelah kepergian dia. Wala tahrimna ajrohu. Jangan kami terhalangi dari pahala. Pahala apa? Ya pahala sabar. Karena kita sudah ditinggal. Maka ya, semoga kita bisa bersabar. Ketika kita sudah bersabar, kita akan mendapatkan pahala. Itu maksud dari doanya. Nah. Tapi kalau yang disolati bayi, itu doanya seperti apa? Allahumma ja'alhu farton li abawaihi. Jadi bukan Allahumma gfir lahu, dia tidak punya dosa. Yang sholat yang banyak dosa, ya kan? Yang banyak dosa doain diampuni orang yang tidak berdosa, kan tidak nyambung nanti. Allahumma gfir lahu. Nanti kata bayinya, saya tidak punya dosa, kamu yang banyak dosa. Jadi doanya bukan itu kalau bayi. Ya, bukan itu, tapi Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Jadikanlah dia apa? Faratan itu tabungan, maksudnya dia pergi ke sana duluan supaya nanti dia memudahkan urusan orang tuanya. Jadi kalau ada anak bayi yang meninggal di waktu kecil, itu sebenarnya dia dia pergi duluan untuk memudahkan urusan orang tuanya. Anggaplah kita ada acara. Terkadang kan kalau kita ada acara, ada yang pergi duluan untuk mempersiapkan tenda, mungkin kalau kita mau ngecamp, ya kan? Mempersiapkan semua hal di sana, konsumsinya, tendanya, atau membersihkan tempatnya. Kemudian kita pas datang, yang terakhir itu kita tinggal menikmati makanannya, tinggal berbaring di tendanya, ya kan? Maksudnya dimudahkan karena ada orang yang berangkat lebih dulu. Tapi kalau kita orang yang berangkat pertama,
Ya kita yang dirikan tenda, kita yang bersihkan, kita yang buat makanan, kita yang masak makanan. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi anak kecil yang meninggal itu, ketika dia meninggal, maka dia duluan, ibaratnya dia duluan untuk mempersiapkan, memudahkan nanti urusan-urusan orang tuanya di sana. Kalau orang tuanya bersabar. Kalau orang tuanya bersabar, tapi kalau suuzon sama Allah ya tidak. Nah, jadi harus bersabar. Wa salafan wa dhukhran wa 'idhatan wa i'tibaran wa syafi'an wa takil bihi mawazinaha. Nanti ada doa-doanya. Nah, ini sudah selesai ini. Berkaitan dengan rukun salat jenazah. Kita ulang. Nah, ini harus dihafal ini supaya nanti kita bisa tahu salat jenazah kita sah atau tidak. Yang pertama tadi apa? Niat. Niatnya intinya saya mau sholat jenazah, fardu kifayah gitu aja. Kemudian 4 kali takbir. Yang kedua, berarti kalau 3 kali tidak sah. Kalau 5 kali sah. Kenapa sah? Ya karena ada riwayat yang mengatakan pernah dilakukan 5 kali takbir, tapi yang lebih banyak 4 kali. Yang ketiga, berdiri. Kalau ada orang sholat jenazah duduk, sah atau tidak? Tergantung. Kalau dia mampu berdiri, tidak sah. Kalau tidak mampu berdiri, sah. Oke. Kemudian yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Tadi baca doa iftitah hukumnya sunnah. Doa iftitah sunnah atau tidak? Tidak. Siang seperti ini. Apa tadi? Membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnah. Baca surat setelah Al-Fatihah. Tidak disunnahkan juga. Kalau ditanya, kenapa tidak disunnahkan baca surat dan membaca doa iftitah? Jawabannya kelamaan, benar, kelamaan. Karena sunnah pengurusan jenazah itu harus disegerakan. Makanya kalau ada keluarganya yang jauh di sana, tunggu saya, jangan dikubur sampai saya datang. Nah, itu menyiksa sebenarnya. Kalau benar-benar dia sayang sama yang keluarga yang meninggal itu, harusnya dia mengatakan enggak apa-apa. Nanti saya nyusul. Maksudnya diurus, dikuburkan. Nanti nyusul juga sebenarnya ya. Maksudnya nyusul pulang, maksudnya nyusul ke kuburan gitu. Setelah dikuburkan ya nanti dia bisa nyusul. Maksudnya tidak harus sampai kita nunda, sampai ada orang nunda 2 hari hanya untuk nunggu keluarganya di sana yang jauh di seberang pulau misalnya. Ya, itu tidak hikmah namanya. Tidak sayang sama keluarganya. Keluarganya itu kalau dia orang soleh itu sudah ibaratnya sudah tidak sabar. Ini saya mau bertemu dengan amalan saya gitu ibaratnya. Kemudian kita tahan, jangan dulu. Ya, maka kalau kita benar-benar sayang ya diusahakan disegerakan secepat mungkin. Yang penting tadi dengan 4 itu, mandikan, kafani, sholatkan, setelah itu dikuburkan. Sudah selesai. Nah. Kemudian yang keberapa tadi? 4. Sekarang yang kelima, membaca sholawat. Minimal sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Sempurnanya Ibrahimiyah. Nah, sampai innaka hamidum majid. Itu sempurnanya. Kemudian yang keenam, mendoakan ini setelah takbir keberapa ini? 2 atau 4? 3. Oh, setelah takbir yang ketiga. Minimal doanya Allahumma ghfir lahu. Allahumma ghfir atau Allahumma arhamhu. Yang sempurnanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini sedang-sedang. Mau yang lebih panjang yang tadi itu, wa zaujan khairam min zauji wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Nah, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, salam. Nah, assalamu alaikum. Sunnahnya warahmatullahi wabarakatuh. Tambah atau tidak? Hah? Tidak. Ada khilaf. Khilaf.
Ya, yang mau tambah monggo, yang tidak mau juga silahkan. Nah, tapi yang tentunya kalau warahmatullah sepakat. Warahmatullah itu sepakat disunnahkan warahmatullahnya. Adapun perbedaannya di wabarakatuh itu. Ada yang mengatakan tidak usah, tidak disunnahkan wabarakatuh. Ada yang mengatakan disunnahkan wabarakatuh. Nah, perbedaan antara ulama. Nah, yang penting kalau kita dengar wabarakatuh ya tidak usah diingkari, ada ulamanya. Ya, tidak usah diingkari. Ini sudah selesai berarti. Sudah dihafal semua ini. Tadi lihat buku kayaknya. Dikit, ngintip. Coba sekarang sama yang sebelahnya, ya, uji nyali, ya disetorkan. Yang 7 itu disetorkan, gantian. Coba. Monggo, sekarang aja. Cara mengumpulkan lama kan? Iya. Nanti. Sebelum itu ya. Nah, Jadi nanti kalau sholat jenazah biar tahu ini rukunnya apa saja. Coba. Untuk apa? Gun aja. ini beda sama. Oh. Ujian. Ya Pak Sabgun. Rukun sholat jenazah. Berdiri takbir Apa 3 kali? Istiadah wajib. Sekarang membaca Quran, membaca Al-Fatihah ya. Terus yang Al-Fatihah harus takbir pertama nggak? enggak kalau yang kedua nanti bisa dilakukan selawat itu Salawatnya minimal salawat. yang berikutnya berempat salam boleh ditambah satu lagi Malah takbirnya. salam itu warahmatullahi wabarakatuh itu masih perbedaan pendapat ada yang sunnah ada yang tidak. Tamam, Masya Allah, mumtaz. Sudah. Kelas. Tapi apa doa setelah takbir keempat tadi apa yang disunnahkan? Artinya Allahumma la tahrimna ajra. Ya Allah, Allahumma itu ya la tahrimna itu jangan Terhalang kami terhalang dari ajrohu pahalanya. pahala. Artinya apa? Supaya kita dapat pahala. Pahala apa? Pahala sabar. Jadi orang yang meninggal, kita berdoa semoga dengan meninggalnya ini kita berpahala karena kita ihtisab dan sabar. Kemudian wala taftinna, jangan sampai kita mendapatkan fitnah setelah dia pergi. Nah. Kemudian kita lanjut dulu cara menguburkan ini sudah. Tadi cara sholat jenazah sudah selesai. Ya. Sekarang cara menguburkan jenazah. Minimal cara menguburkan di sini dikatakan adanya lubang yang mencegah bau mayit dan menjaganya dari binatang buas. Aqallul qabri hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba. Yang penting sudah tidak bau. Minimal sudah tidak bau dan aman dari galian hewan buas. Nah, jadi terkadang kalau jenazah baru itu kalau tidak terdalam bisa digali sama hewan. Nah, jadi minimal standar minimal kita menggali itu ya dikira-kira. Oh, ini kira-kira sudah tidak bisa digali oleh hewan. Kemudian sudah tidak
mengeluarkan bau. Nah, itu sudah sah. Itu sudah sah. Tetapi yang sempurnanya, wa akmaluhu qomatun wa basto. Apa itu qomatun wa basto? Galian setinggi dan seluas orang. Setinggi orang. Nah, seperti ini juga enggak mengapa ini. Kalau tangannya gini. Tapi ini terlalu tinggi nanti. Enggak apa-apa. Tapi kalau seperti ini enggak apa-apa. Nah, jadi orang berdiri kemudian ngangkat tangannya seperti ini enggak apa-apa. Nah, kemudian seluas orang. Dari kepala sampai kakinya, seluas orang. Kemudian serta diletakkan pipinya di atas tanah pipinya. Makanya nanti ikatannya itu dibuka. Nah, dan wajib menghadapkannya ke arah kiblat. Wajib menghadapkannya ke arah kiblat. Anggaplah kiblat di sana, bukan anggap ya. Kiblat di sana. Kiblat di sana berarti kepalanya di mana? Kanan atau kiri? Kemarin kita pas mengikat itu sebelah mana ikatannya? Ketika kita ngikat itu sebelah mana? Simpulnya sebelah. Kenapa sebelah kiri? Berarti yang kiri atas atau bawah? Kiri yang atas. Berarti kalau kirinya atas, kepalanya di mana? Di sana kan? Kepalanya sana, kakinya sana. Kiblatnya sana. Sudah bisa dibayangkan ini? Sudah bisa dibayangkan. Nah, nanti pipinya yang kanan itu yang dibuka supaya menyentuh tanah. Kemudian belakang-belakangnya itu diganjal-ganjal pakai gumpalan-gumpalan tanah. Biasa kita gumpal-gumpal gini supaya apa? Supaya dia tidak terlentang. Harusnya kan menghadap kiblat gini, ini mukanya ini, ya kan? Nah, maka belakangnya ini diganjal pakai gumpalan-gumpalan itu supaya dia tidak terlentang ke atas, tetap menghadap. Bantal dari rumahnya. Bantal-bantalan tidak apa-apa dibuatkan bantal. Tapi kalau bantal yang masih bisa dipakai itu mubazir namanya, ya kan? Mubazir. Ya pakai itu aja tanah diganjal biar tidak terlentang. Nah, ini menguburkan. Kemudian sunnahnya juga ini kuburan. Berarti tadi kepalanya mana? Sini ya. Ini kakinya sini. Berarti masuknya dari mana? Sini. Bagaimana bilangnya ini? Selatan. Hah? Kakinya dari mana? Dari kepala dulu. Ini gelas di sini, benar atau tidak? Sini? Berarti sini. Sini benar ini. Berarti masuknya dari sini. Kepalanya mana? Kepalanya sini. Ngangkatnya bagaimana? Ini kepala ini. Ngangkatnya seperti ini. Jadi yang dari atas ngangkat ke sini. Terus ada 3 orang di bawah. Ada 3 orang di bawah. Diangkat, dimasukkannya dari sini. Gini, bukan dari sini, tapi ini sunnah, tidak wajib. Kalau ada yang mau masukkan lewat sini ya sah saja. Tapi kalau kita berbicara yang mana yang lebih afdal, maka masukkannya lewat sini. Jadi nanti kepalanya di sini. Jadi kepalanya dulu yang turun, ya kan? Kepalanya dulu yang turun, baru tengahnya, baru kakinya terakhir. Nah, kemudian ada 2 macam galian. Ada namanya lahat, ada namanya syak. Kalau lahat itu dia di pojok, dia di mana? Dia kayak ada mana ya contohnya? Dia agak masuk ke dalam. Karasan namanya. Karasan, lahat ya. Lahat ada juga yang di tengah. Ada juga yang di tengah, pas di tengah, digali seukuran mayit. Bisa di lahat, bisa di syak. Nah, yang mana yang lebih afdal, lahat atau syak? Lahat. Tergantung tanahnya tapi.
Kalau tanahnya kita gali, kemudian dia bisa longsor, mending syak. Mending yang di tengah. Karena kalau yang lahat itu bisa jatuh nanti tanahnya. Tapi kalau tanahnya aman, mending lahat. Mending lahat. Jadi tergantung kondisi tanahnya. Tapi kalau aman, usahakan dilahat dulu. Kalau tidak bisa baru di syak itu yang di tengah. Pernah lihat syak? Tapi rata-rata kalau di Indonesia alhamdulillah tanahnya aman, ya kan? Tanahnya aman untuk lahat. Biasanya mungkin yang pasir-pasir itu yang agak susah. Kalau banyak pasirnya itu biasanya dia longsor turun. Nah, ini cara menguburkan. Kemudian apa hukum menguburkan di malam hari? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh, tidak makruh. Dalam mazhab Syafi'i boleh-boleh saja. Maksudnya tidak dimakruhkan sama sekali. Nah, apa hukum mengazankan? Pernah dengar mengazankan? Ketika diturunkan itu diazankan. Itu hukumnya seperti apa? Tidak disunnahkan. Tapi tidak sampai haram. Tidak disunnahkan kata Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar itu tidak disunnahkan. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh. Boleh tapi ditinggalkan lebih afdol. Maksudnya tidak diazankan lebih utama. Artinya apa? Kalau ada orang yang mengazankan tidak usah dimarahi. Tapi kalau keluarga kita diusahakan ya kalau bisa tidak usah diazankan gitu. Karena yang lebih utama tidak diazankan. Tapi tidak sampai ke derajat haram. Tidak sampai ke derajat haram sehingga kita memarahi orang yang azan. Yang azan ya silahkan. Tapi kalau kita misalnya itu keluarga kita, kemudian kita bisa mengatur itu dan mengatakan tidak usah diazankan, ya tidak usah diazankan. Kemudian bagaimana hukum menggabung jenazah di satu lubang? Hukumnya tergantung. Apalagi ini tergantung kondisi. Kalau ya benar tergantung kondisinya bagaimana. Kalau dia tidak mahram, apalagi laki-laki perempuan tidak mahram, itu haram digabung. Ya kan, misalnya pacaran, kecelakaan, meninggal dua-duanya misalnya, ya kan, tidak mahram. Kemudian katanya ini sehidup semati, makanya dikuburkannya juga sehidup semati, satu hidup satu mati. Nah, dimasukkan ke dalam yang lahat satu lubang haram. Kenapa? Tidak mahram, haram. Tapi kalau mahram, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi satu lubang dua orang hukumnya makruh. Tapi kalau satu lubang dua orang dan tidak mahram hukumnya haram tadi. Jadi kalau tidak mahram haram. Kalau mahram makruh kecuali darurat. Apa itu darurat? Perang, benar. Bencana alam, banyak sekali korban, banyak sekali orang yang meninggal. Makanya kalau satu-satu lubang itu kan ya ada masyarakat di situ. Makanya kalau ada bencana atau perang, banyak yang terbunuh di medan pertempuran, itu tidak makruh untuk menggabungkan 2 orang, 3 orang, 4 orang di dalam satu lubang. Dan itu pernah ada di zaman Nabi. Nah, dimasukkan di mana ketika selesai peperangan dimasukkan 2 orang di dalam satu lubang dan didahulukan yang lebih banyak hafalannya. Lebih banyak hafalannya lebih dahulu masuk. Nah, lebih cepat. Kemudian yang setelahnya. Nah, jadi sudah dipahami nih menggabungkan ini. Bagaimana menguburkan di malam hari? Bagaimana hukum azan? Nah, apa hukum menguburkan kaum muslimin, orang Islam di pemakaman orang kafir? Khusus di situ pemakamannya khusus orang kafir. Ini kita orang muslim meninggal dimakamkan di situ, hukumnya apa? Kira-kira ini hukumnya boleh atau tidak boleh, itu aja. Boleh atau tidak boleh? Tergantung. Cari aman ya, tergantung. Haram. Haram dan kebalikannya juga haram.
Maksudnya orang kafir dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Itu haram juga. Haram ini haram itu. Nah, orang Islam di pekuburan orang kafir haram. Orang kafir meninggal dikuburkan di pekuburan kaum muslimin juga haram. Tidak dicampur. Nah, kemudian apa hukum menguburkan jenazah yang belum disolati? Kira-kira. Ini belum disolati, langsung dikuburkan. Tergantung yang meninggal. Iya, kalau dia orang kafir, orang syahid berarti tidak disolati. Ya, ini wajib disolati ini. Wajib disolati. Langsung dikuburkan. Gimana? Boleh atau tidak boleh gitu dulu? Kondisinya aman dan ya aman, tidak ada yang lain-lain. Ya bukan aman, kondisinya aman. Ya normal. Tidak haram gitu aja. Haram. Kenapa? Ya karena wajib disolati dulu bagusnya. Berarti ini kalau sudah dikuburkan, datang Pak Ustadz misalnya, Ustadz Riki. Wah ini tidak boleh ini katanya. Harus disolatkan dulu. Digali lagi atau tidak? Nah, ini boleh. Kan tadi kan tidak boleh, kan belum disolatkan ini. Iya kan? Langsung dikubur. Setelah dikuburkan katanya ya, ini belum disolatkan jenazahnya. Nah, digali dulu, kemudian disolatkan, baru dikuburkan lagi, atau bagaimana solusinya? Di atas. Ya benar, sholat di atas kuburan. Tidak tergantung. Di atas sama di sampingnya. Udah lama belum? Kalau udah lama kan takutnya udah berubah itu. Di atas atau di sampingnya? Bukan loh ya. Karena udah berubah kan nggak boleh. Kalau baru 1 menit, kalau 2 menit mungkin belum berubah. Oh gitu. Bentar tadi di atasnya atau di sampingnya? Tergantung. Semua tergantung dunianya lah. Di atas. Jadi disolatkan, ya meskipun sudah dikuburkan, disolatkan di situ. Adapun orang yang telat juga, misalnya ini orang telat tadi, keluarganya yang tadi di luar kota, keluarganya sudah, jenazahnya sudah dimakamkan, ya kan? Tapi dia belum sampai bisa sholat langsung di samping kuburan, itu boleh. Tidak syirik ya, tidak syirik. Nah, sholat namanya sholat jenazah itu, bukan sholat kepada jenazah, bukan menyembah jenazah, tapi mensolati jenazah. Nah, dan itu boleh. Jadi yang telat-telat itu, saya telat, belum sempat nyolatin dia, nah sudah dikuburkan, ya bisa sholat di kuburan itu. Nah, bisa sholat. Karena sholat itu ibaratnya apa? Doa. Nah, kita tidak tahu doa mana ini yang diterima, ya kan? Boleh jadi yang itu, yang sholat di kuburan itu doanya yang diterima, sholatnya diterima, akhirnya ya, jenazahnya diampuni dosanya. Terakhir, mayat boleh digali kembali. Dan yumbashul mayyit li arba'i khisalin. Ya, mayat boleh digali kembali. Jadi sudah dikuburkan, tapi dibenarkan untuk digali lagi. Kalau tadi kan untuk disolatkan, tidak dibenarkan untuk digali lagi. Karena kita bisa sholat di atas. Sekarang ini ada beberapa kondisi yang kita diperbolehkan untuk menggali lagi, padahal sudah dimakamkan. Yang pertama adalah untuk dimandikannya jika belum berubah bentuk. Jadi jenazahnya dikuburkan. Ya, tidak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba belum dimandikan, tiba-tiba sudah masuk ke dalam kubur. Setelah itu kata keluarganya, ini tadi belum dimandikan. Kalau masih baru, digali lagi, dimandikan, ya seperti biasanya, nanti dimasukkan lagi. Nah, tapi kalau sudah lama, kira-kira 4 hari, baru diingat, baru ada yang memberitahu kalau sebenarnya mayat ini belum dimandikan, maka tidak usah digali. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah 4 hari sudah hancur. Jadi 2 hari itu sudah mulai kembung. Ya, sudah mulai kembung. Hari ketiga itu biasanya sudah mulai tambah besar lagi. Hari keempat biasanya sudah meletus. Nah,
Jadi kalau misalnya 1 pekan ya sudah, tidak usah digali lagi, tidak usah digali lagi. Ya tapi terkadang ada beberapa jasad yang tidak hancur, ya kan? Ada beberapa jasad yang tidak hancur. Nah, kemudian yang kedua untuk menghadapkannya ke arah kiblat. Tadi dikuburkan salah kiblat, salah kompas atau salah bagaimana, pokoknya ngantuk itu yang nguburinnya, ya kan? Menghadapnya berlawanan, membelakangi kiblat misalnya gitu. Maka hukumnya di sini boleh digali. Boleh digali karena menghadapkan kiblat hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan sunnah. Hadap sana. Nah, jadi digali lagi, kemudian diperbaiki bentuknya supaya dia menghadap kiblat, kemudian ditutup lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk mengambil harta yang tertanam bersama mayat. Contohnya, giginya gigi emas, lupa dicabut. Harta ahli warisnya protes. Ahli warisnya protes. Akhirnya suruh digali lagi. Berarti boleh digali. Kecuali kalau dia ridho. Kalau ahli warisnya mengatakan, enggak apa-apa, 1 gigi tok. Tapi emas. Nah, jadi kalau ada harta, ya, atau misalnya dia ketelan, nah di sini sampai disebutkan itu ketelan apa gitu, ya, ketelan emas, ketelan apa, ya itu bisa sampai dibedah nanti. Nah, untuk mengambil harta itu, kecuali kalau dimaafkan. Kalau orang yang punya harta itu, ya enggak apa gitu. Berarti kan sudah ikhlas, sudah ridho. Kalau sudah ridho ya enggak usah digali, enggak usah diganggu. Tapi kalau namanya orang punya hak di situ, ya punya. Kalau memang itu punyanya dia dan dia tidak ridho, dia punya hak untuk suruh gali. Bisa digali lagi. Oh, saya punya gelang, atau misalnya dia yang tukang gali kuburnya. Ketika dia nurunin itu, iPhone-nya jatuh, HP-nya jatuh misalnya. Ya kan? Kasihan. Nah, itu bisa digali lagi untuk ngambil HP-nya. Pokoknya kalau ada harta yang berharga di situ yang jatuh ke dalam situ, baik itu hartanya ahli waris atau harta orang lain, itu boleh digali. Nah. Atau si mayat ini pernah punya utang, misalnya ini. Pernah punya utang. Yang diutangi nuntut. Ini belum lunasi utangnya katanya. Nah, kemudian diingat, oh di giginya ada emas. Dia juga punya hak untuk suruh menggali kuburnya, kemudian giginya nanti dicopot untuk diambil emas itu, supaya untuk melunasi utangnya. Tapi biasanya kan ya diikhlaskan aja. Kemudian yang keempat, jika ada kemungkinan janin dari mayat wanita masih hidup, ibunya meninggal, ya, tapi janinnya masih hidup. Kata dokternya, ibunya sudah meninggal, kemudian dibungkus. Ini kan biasa dokter kan sibuk, ya kan, sudah. Ini sudah meninggal, kemudian mungkin dia ya ke pasien yang lain, tiba-tiba ini langsung diurus, kemudian dimakamkan. Kemudian dokternya balik, mana ini tadi ibu yang di sini? Itu tadi janinnya itu masih hidup, masih ada detak jantung. Maksudnya kalau masih dalam waktu yang singkat itu masih bisa hidup. Tapi kalau sudah 1 pekan, 3 hari biasanya sudah mati juga janinnya. Tapi maksudnya kalau masih baru-baru. Nah ini baru dikubur, ya, ibunya dikubur, kata dokternya kemungkinan besar janinnya itu masih hidup. Maka bisa digali, kemudian dibedah, disesar misalnya, seperti itu dikeluarkan janin itu. Nah, jadi ini diantara tanda-tanda apa? Keadaan-keadaan, kondisi-kondisi yang dimana kita dibenarkan untuk menggali lagi, ya, kubur yang sudah ditimbun. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah lewat ini. Naktatim dulu ya. Naktatim video kafaratil majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.